Tak ada yang menyangka bahwa sebuah foto lama, yang sebelumnya hanya tersimpan di sudut arsip media sosial, mendadak menjadi pemicu kegaduhan besar di jagat maya. Awalnya, foto itu beredar biasa saja, tanpa judul sensasional, tanpa keterangan mencurigakan. Namun dalam hitungan jam, unggahan tersebut mulai dibagikan ulang, dikomentari, dan dianalisis secara berlebihan oleh ribuan netizen yang merasa menemukan sesuatu yang janggal. Sorotan publik perlahan mengarah pada sosok ayah tiri Denada yang tampak dalam foto tersebut. Bukan karena pernyataan, bukan pula karena pengakuan, melainkan karena detail visual yang dianggap sebagian warganet memiliki kemiripan tertentu dengan Ressa. Dari sinilah cerita mulai bergulir, bukan sebagai fakta, melainkan sebagai rasa penasaran kolektif yang sulit dibendung. Di berbagai platform media sosial, terutama kolom komentar dan forum gosip daring, warganet mulai mengajukan pertanyaan demi pertanyaan. Apakah ini hanya kebetulan? Kenapa baru sekarang foto ini ramai? Apakah selama ini ada potongan cerita yang terlewat? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul tanpa jawaban pasti, namun justru itulah yang membuat isu ini cepat menyebar. Menariknya, identitas ayah kandung Ressa memang dikenal publik sebagai hal yang jarang dibahas secara terbuka. Kekosongan informasi inilah yang kemudian menjadi ruang kosong bagi spekulasi. Bukan karena ada bukti baru yang kuat, melainkan karena publik terbiasa mengisi celah dengan asumsi. Dalam dunia digital, satu foto bisa berubah menjadi 1000 tafsir. Sebagian netizen mulai membandingkan foto lama dengan gambar-gambar terbaru yang tersedia di internet. Gestur wajah, bentuk senyum, hingga sudut pandang kamera dianalisis seolah-olah itu adalah petunjuk penting dalam sebuah teka-teki besar. Padahal, tak satu pun dari potongan tersebut datang dari sumber resmi atau pernyataan pihak terkait. Di sisi lain, ada pula warganet yang mencoba meredam suasana. Mereka mengingatkan bahwa kemiripan wajah adalah hal yang sangat umum, apalagi di negara dengan keragaman genetik seperti Indonesia. Namun suara-suara rasional ini kerap tenggelam oleh derasnya arus rasa penasaran yang sudah terlanjur membesar. Media hiburan pun mulai mencium adanya topik yang berpotensi viral. Namun sebagian besar memilih berhati-hati, hanya menyoroti fenomena reaksi publik, bukan menyimpulkan kebenaran dari isu yang beredar. Judul-judul berita mulai muncul dengan nada bertanya, bukan menyatakan, menandakan bahwa bahkan media pun menyadari betapa sensitifnya topik ini. Yang jelas, sejak foto itu kembali beredar, perhatian publik tak lagi sekadar tertuju pada satu gambar. Isu ini telah berkembang menjadi diskusi luas tentang privasi, spekulasi, dan bagaimana sebuah potongan masa lalu bisa berubah menjadi bahan perbincangan nasional. Tanpa disadari, sebuah foto lama telah membuka kotak Pandora, bukan berisi jawaban, melainkan pertanyaan demi pertanyaan yang belum tentu pernah terjawab. Dan inilah awal dari rangkaian cerita panjang yang akan terus bergulir. Karena di balik satu foto, selalu ada cerita yang belum tentu ingin diceritakan, namun terlanjur dicari oleh publik. Setelah foto lama itu menyebar luas, gelombang reaksi netizen tak lagi bisa dibendung. Jika di awal hanya sebatas rasa heran, kini diskusi berubah menjadi upaya kolektif untuk menyusun potongan-potongan cerita yang dianggap tercecer. Media sosial seakan menjadi ruang investigasi terbuka, tempat siapapun bebas mengemukakan pendapat, meski tanpa dasar yang pasti. Beberapa akun mulai mengunggah ulang foto tersebut dengan berbagai sudut pandang. Ada yang menyorot bagian wajah, ada pula yang membandingkan gestur tubuh. Caption yang menyertai unggahan pun beragam, mulai dari yang bernada bertanya hingga yang mencoba menggiring opini. Namun satu hal yang sama, tidak ada klaim resmi, hanya interpretasi visual yang berkembang liar. Perbincangan semakin ramai ketika sebagian warganet mengaitkan isu ini dengan misteri identitas ayah kandung Ressa yang selama ini jarang dibahas di ruang publik. Kekosongan informasi ini dianggap sebagai ruang abu-abu yang memancing rasa ingin tahu. Bukan karena ada fakta baru, melainkan karena publik merasa ada cerita yang belum sepenuhnya terungkap. Di kolom komentar, perdebatan mulai terlihat jelas. Ada yang menyebut kemiripan sebagai hal wajar dan tidak layak dibesar-besarkan. Namun ada pula yang bersikeras bahwa kemiripan tersebut terlalu spesifik untuk disebut kebetulan. Perbedaan sudut pandang ini justru membuat topik semakin hangat dan algoritma media sosial bekerja tanpa henti menyebarkannya. Tak sedikit pula warganet yang mulai menggali unggahan lama, baik dari akun pribadi maupun pemberitaan lawas. Potongan wawancara, foto keluarga, hingga komentar lama kembali diangkat ke permukaan.
Semua dikumpulkan, dianalisis, lalu disusun menjadi narasi versinya masing-masing, meski belum tentu saling berkaitan. Di tengah hiruk-pikuk tersebut, muncul suara-suara yang mengingatkan pentingnya batas antara rasa penasaran dan privasi. Beberapa pengguna media sosial menegaskan bahwa kehidupan keluarga, sekalipun milik figur publik, tetap memiliki ruang yang seharusnya tidak diobrak-abrik oleh spekulasi. Namun peringatan ini kerap kalah cepat dibanding arus viral. Sementara itu, kanal-kanal gosip dan hiburan digital mulai membahas isu ini dengan pendekatan yang lebih aman. Mereka mengutip reaksi netizen, menampilkan komentar yang sedang ramai, tanpa menyimpulkan apapun. Fokusnya bukan pada kebenaran isu, melainkan pada fenomena sosial yang sedang terjadi. Perlahan tapi pasti, isu ini berubah bentuk. Dari sekadar foto lama, menjadi cerita tentang bagaimana publik memaknai kemiripan, misteri, dan kekosongan informasi. Tanpa ada satupun fakta baru yang dikonfirmasi, perbincangan justru semakin melebar ke berbagai arah. Dan di titik ini, satu hal menjadi jelas, cerita ini tak lagi soal satu foto atau satu orang. Ini tentang bagaimana netizen, dengan segala asumsi dan rasa penasaran, mampu menciptakan narasi besar hanya dari potongan kecil masa lalu. Namun pertanyaannya, sampai kapan spekulasi ini akan terus bergulir tanpa kejelasan? Karena ketika potongan cerita semakin banyak disusun, publik mulai menunggu sesuatu yang lebih besar, sebuah respon. Apa yang awalnya hanya ramai di lingkaran tertentu, perlahan naik kelas. Algoritma media sosial mulai bekerja tanpa kompromi. Setiap unggahan ulang, setiap komentar panjang, setiap potongan foto yang dibandingkan, membuat isu ini terdorong ke beranda lebih banyak orang. Dalam waktu singkat, topik ini tak lagi hanya dibicarakan oleh penggemar gosip, tetapi juga oleh pengguna yang sebelumnya sama sekali tidak mengikuti kehidupan Denada maupun Resa. Video-video pendek bermunculan, menampilkan cuplikan foto lama yang dipadukan dengan teks bernada tanya. Judul-judulnya dibuat menggugah rasa penasaran, namun tetap berhati-hati. Tidak ada yang berani menyimpulkan, tetapi semua seolah mengajak publik untuk menilai sendiri. Disinilah kekuatan algoritma bekerja, bukan memberi jawaban, melainkan memperbesar pertanyaan. Komentar demi komentar mengalir deras. Ada yang baru mengetahui isu ini dan langsung ikut bersuara, ada pula yang mencoba merangkai ulang kronologi berdasarkan potongan informasi yang mereka temukan. Tanpa disadari, diskusi berubah menjadi semacam forum terbuka, tempat opini seringkali terdengar lebih keras daripada fakta. Beberapa kreator konten hiburan ikut mengangkat topik ini dengan gaya narasi yang tenang. Mereka menegaskan bahwa yang dibahas adalah reaksi netizen, bukan kebenaran isu. Namun justru pendekatan inilah yang membuat video mereka banyak ditonton. Publik menyukai misteri yang disajikan rapi, tanpa tudingan, tapi tetap memancing rasa ingin tahu. Di sisi lain, muncul pula akun-akun yang mencoba memanfaatkan momentum. Potongan foto diedit, diperbesar, bahkan dipasangi garis pembanding untuk menunjukkan kemiripan tertentu. Meskipun tidak menyebutkan klaim apapun, visual semacam ini cukup untuk memicu diskusi lanjutan. Sekali lagi, spekulasi berkembang tanpa kendali. Tak sedikit warganet yang mulai bertanya-tanya, mengapa isu ini bisa sebesar ini tanpa ada satupun pernyataan resmi. Jawabannya sederhana namun kompleks. Ketika tidak ada klarifikasi, ruang interpretasi terbuka lebar. Dan di era digital, ruang kosong semacam itu jarang dibiarkan kosong terlalu lama. Menariknya, sebagian pengguna media sosial mulai mengalihkan fokus. Mereka tidak lagi hanya membahas foto, tetapi juga membicarakan etika publik dalam mengonsumsi gosip. Apakah semua hal layak dijadikan bahan perbincangan? Apakah rasa penasaran publik selalu harus dipuaskan? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul seiring isu semakin meluas. Meski begitu, arus utama percakapan tetap mengarah pada satu hal, penantian. Publik mulai menunggu apakah akan ada tanggapan, klarifikasi, atau setidaknya isyarat dari pihak-pihak yang namanya terseret dalam perbincangan ini. Namun hingga saat itu, yang ada hanyalah keheningan. Dan justru keheningan inilah yang membuat isu semakin bergema. Karena dalam dunia hiburan, diam seringkali terdengar lebih keras daripada kata-kata. Sementara publik terus menebak-nebak, algoritma terus mendorong, dan cerita ini semakin kokoh berdiri di panggung utama perbincangan nasional. Namun, apakah sorotan sebesar ini akan memaksa munculnya jawaban? Ataukah misteri ini akan dibiarkan menggantung, perlahan tenggelam oleh isu baru?
Semua masih menjadi tanda tanya, dan cerita ini belum selesai. Ketika perbincangan di media sosial tak kunjung reda, media arus utama akhirnya ikut melirik isu ini. Namun berbeda dengan unggahan netizen yang penuh tafsir, media memilih langkah hati-hati. Judul-judul berita disusun dengan nada netral, lebih banyak menggunakan kata "ramai diperbincangkan" dan "menjadi sorotan warganet" daripada pernyataan yang bersifat menegaskan. Pemberitaan yang muncul umumnya menyoroti kronologi viralnya foto lama tersebut. Dari mana pertama kali muncul, bagaimana foto itu menyebar, hingga mengapa publik tiba-tiba kembali menaruh perhatian pada potongan masa lalu yang sebelumnya luput dari sorotan. Fokusnya bukan pada dugaan apapun, melainkan pada fenomena viral itu sendiri. Beberapa media juga menghadirkan sudut pandang pengamat komunikasi dan media sosial. Mereka menjelaskan bahwa kasus semacam ini kerap terjadi ketika ada kombinasi antara figur publik, misteri yang belum terjawab, dan bukti visual yang bisa ditafsirkan secara bebas. Ketiganya, jika bertemu, hampir selalu menghasilkan ledakan perhatian publik. Di sisi lain, redaksi media tampak berusaha menjaga jarak. Tidak ada kutipan yang menyudutkan, tidak ada narasi yang mengarah pada kesimpulan tertentu. Ini menjadi sinyal bahwa isu tersebut masih berada di wilayah spekulasi, dan belum layak diperlakukan sebagai fakta. Namun bagi publik, keterlibatan media arus utama justru memberi kesan bahwa isu ini cukup besar untuk dibahas secara luas. Meski isinya netral, kehadiran pemberitaan resmi membuat topik semakin legitim di mata pembaca. Banyak yang kemudian membagikan ulang artikel-artikel tersebut, menambah panjang ekor viral di media sosial. Kolom komentar di portal berita pun tak kalah ramai. Di sana, diskusi netizen berlanjut dengan gaya yang sedikit lebih tertata. Ada yang mengapresiasi kehati-hatian media, ada pula yang berharap media bisa menggali lebih dalam. Namun sekali lagi, keterbatasan fakta membuat semua pihak bergerak di atas garis yang sangat tipis. Beberapa warganet mulai menyadari bahwa isu ini telah berkembang jauh dari titik awalnya. Dari satu foto, kini menjadi perbincangan nasional tentang keluarga, privasi, dan cara publik memperlakukan figur publik. Ada rasa tidak nyaman yang mulai muncul, bersamaan dengan kesadaran bahwa tidak semua misteri harus dibuka di ruang publik. Meski demikian, minat publik belum surut. Setiap pemberitaan baru, sekecil apapun, langsung disambut dengan berbagai interpretasi. Bahkan kalimat yang bersifat informatif pun bisa ditarik ke berbagai arah oleh pembaca yang sudah terlanjur penasaran. Sementara itu, pihak-pihak yang disebut dalam isu ini masih memilih diam. Tidak ada bantahan, tidak ada pembenaran. Diam yang panjang ini membuat publik semakin bertanya-tanya, apakah keheningan tersebut adalah bentuk ketenangan, kehati-hatian, atau sekadar pilihan untuk tidak ikut larut dalam arus spekulasi. Babak ini menandai satu hal penting, isu ini bukan lagi sekadar gosip media sosial. Ia telah masuk ke ruang pemberitaan yang lebih luas, dengan sorotan yang lebih tajam. Namun semakin banyak mata yang mengamati, semakin besar pula tanggung jawab untuk tidak melangkah terlalu jauh. Dan di tengah sorotan itu, satu pertanyaan menggantung di udara, akankah ada klarifikasi yang memutus spekulasi, atau cerita ini akan terus hidup dari keheningan? Seiring isu ini terus bergulir, publik mulai menunjukkan dua wajah yang berbeda. Di satu sisi, rasa penasaran masih begitu kuat. Banyak yang merasa potongan-potongan cerita yang beredar seolah membentuk pola tertentu, meski belum ada satupun fakta yang benar-benar menguatkan. Di sisi lain, muncul pula gelombang pertanyaan tentang batas etika dalam mengonsumsi dan menyebarkan isu keluarga figur publik. Di media sosial, perdebatan semakin terasa. Ada warganet yang beranggapan bahwa membahas isu ini adalah hal wajar, mengingat sosok yang terlibat merupakan figur publik. Namun tak sedikit pula yang menentang pandangan tersebut, menegaskan bahwa latar belakang keluarga tetaplah ranah pribadi, terlepas dari popularitas seseorang. Beberapa komentar bernada reflektif mulai bermunculan. Warganet mengingatkan bahwa spekulasi yang terus digulirkan bisa berdampak pada banyak pihak, terutama mereka yang tidak pernah memilih untuk berada di bawah sorotan kamera. Diskusi ini membuat isu tak lagi sekadar soal foto lama, tetapi juga tentang tanggung jawab kolektif di ruang digital. Menariknya, di tengah perdebatan tersebut, perhatian publik mulai bergeser. Tidak lagi hanya fokus pada dugaan atau kemiripan, tetapi pada bagaimana isu ini bisa berkembang begitu cepat. Banyak yang mulai menyadari peran algoritma, budaya viral, dan kebiasaan berbagi tanpa verifikasi sebagai faktor utama di balik membesarnya cerita ini.
Beberapa kreator konten bahkan mengubah pendekatan mereka. Alih-alih membahas foto atau kemiripan, mereka mulai mengulas fenomena sosial di baliknya. Mengapa publik begitu tertarik pada misteri? Mengapa keheningan sering kali memicu lebih banyak spekulasi daripada klarifikasi? Pertanyaan-pertanyaan ini justru membuka diskusi yang lebih luas dan bernuansa. Sementara itu, sebagian penggemar Denada menyuarakan harapan agar isu ini tidak berlarut-larut. Mereka mengingatkan bahwa selama ini Denada dikenal menjaga kehidupan pribadinya dengan cukup rapat, dan berharap publik dapat menghormati pilihan tersebut. Suara-suara ini mendapat dukungan, meski tidak selalu sekeras arus spekulasi. Di sisi lain, ada pula warganet yang berpendapat bahwa klarifikasi, sekecil apapun, bisa membantu meredakan situasi. Namun pendapat ini juga menuai pro dan kontra. Ada yang merasa, klarifikasi justru akan memperpanjang isu, sementara yang lain menganggap diam terlalu lama bisa disalahartikan. Perdebatan ini menunjukkan satu hal penting, publik tidak lagi seragam. Mereka terpecah antara ingin tahu dan ingin menjaga batas. Isu ini menjadi cermin bagaimana masyarakat digital menghadapi gosip, misteri, dan figur publik di era informasi instan. Dan di tengah semua itu, cerita ini terus berjalan, bukan karena adanya fakta baru, melainkan karena konflik batin publik sendiri. Antara ingin mengetahui lebih jauh, atau memilih berhenti dan menghormati ruang pribadi. Di tengah riuh rendah perdebatan publik, satu hal tetap konsisten, tidak adanya pernyataan resmi dari pihak-pihak yang terseret dalam perbincangan. Keheningan ini menjadi elemen paling kuat dalam cerita yang terus bergulir. Bagi sebagian orang, diam adalah sikap paling aman. Namun bagi publik yang haus jawaban, diam justru seringkali dibaca sebagai teka-teki baru. Hari demi hari berlalu tanpa klarifikasi. Tidak ada unggahan, tidak ada wawancara, tidak ada isyarat yang bisa ditafsirkan sebagai respon langsung. Situasi ini membuat ruang spekulasi tetap terbuka lebar. Netizen kembali menafsirkan keheningan itu dengan sudut pandang masing-masing, meski tanpa dasar yang jelas. Sebagian warganet mencoba memahami pilihan untuk tetap diam. Mereka berpendapat bahwa tidak semua isu layak ditanggapi, terlebih jika bersumber dari asumsi publik. Menurut pandangan ini, klarifikasi hanya akan memberi panggung lebih besar pada spekulasi yang seharusnya dibiarkan mereda dengan sendirinya. Namun, ada pula suara yang melihat keheningan sebagai bentuk kehati-hatian. Mengingat sensitifnya topik yang menyangkut keluarga, pernyataan apapun berpotensi disalahartikan. Dalam situasi seperti ini, setiap kata bisa dipelintir, setiap kalimat bisa dipotong, dan setiap gestur bisa dianalisis berlebihan. Di sisi lain, publik yang terus mengikuti perkembangan isu mulai merasa terombang-ambing. Tanpa fakta baru, mereka hanya memiliki dua pilihan, melanjutkan spekulasi, atau berhenti dan menunggu. Sayangnya, di era digital, pilihan pertama seringkali terasa lebih menggoda. Beberapa pengamat media menilai bahwa keheningan ini sebenarnya adalah strategi yang umum. Banyak figur publik memilih untuk tidak bereaksi terhadap isu yang belum jelas kebenarannya, dengan harapan perhatian publik akan beralih ke topik lain. Namun strategi ini tidak selalu berhasil, terutama jika isu sudah terlanjur viral. Sementara itu, konten-konten baru tetap bermunculan. Bukan karena ada informasi tambahan, melainkan karena audiens masih tertarik. Video rekap, opini, dan analisis psikologi publik mulai menggantikan konten spekulatif. Isu ini pun berevolusi, dari gosip visual menjadi bahan diskusi tentang komunikasi dan krisis reputasi. Menariknya, di tengah keheningan tersebut, sebagian warganet mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Mereka menyadari bahwa tanpa klarifikasi, cerita ini hanya akan berputar di tempat. Namun selama masih ada audiens, arus konten tak akan berhenti sepenuhnya. Seiring berjalannya waktu, isu ini mulai menunjukkan dampaknya secara perlahan namun nyata. Bukan dalam bentuk pernyataan resmi atau konflik terbuka, melainkan pada cara publik memandang dan membicarakan sosok-sosok yang terlibat. Nama yang sebelumnya jarang disorot kini terus muncul di lini masa, sering kali tanpa konteks baru. Di media sosial, sebagian warganet mulai menunjukkan empati. Mereka menyadari bahwa di balik cerita yang viral, ada individu nyata dengan kehidupan pribadi yang tidak selalu siap menjadi konsumsi publik. Ungkapan simpati pun bermunculan, menandai pergeseran suasana dari rasa penasaran menuju refleksi. Namun, tidak semua reaksi bernada serupa. Masih ada akun-akun yang mencoba memancing perhatian dengan sudut pandang ekstrim. Mereka mengulang narasi lama,
menyorot ulang foto, dan mengemasnya dengan judul yang provokatif meski isinya minim informasi baru. Praktik ini menuai kritik dari pengguna lain yang mulai jenuh. Beberapa kreator konten besar bahkan memilih untuk tidak lagi membahas isu ini. Keputusan tersebut dipandang sebagai bentuk tanggung jawab, sekaligus sinyal bahwa topik ini telah mencapai titik sensitif. Namun keputusan itu juga memicu diskusi baru, kapan sebuah isu sebaiknya dihentikan. Di luar media sosial, dampak psikologis isu ini juga mulai dibicarakan. Pengamat hiburan menilai bahwa tekanan publik, meski tidak terlihat secara langsung, bisa memberi beban emosional. Hal ini membuat sebagian warganet lebih berhati-hati dalam berkomentar, menyadari bahwa kata-kata di dunia maya memiliki konsekuensi nyata. Menariknya, perhatian publik ini tidak lagi terfokus pada dugaan awal, melainkan pada sikap semua pihak dalam menghadapi situasi ini. Diam, berhati-hati, dan tidak reaktif justru dinilai oleh sebagian orang sebagai langkah dewasa. Namun bagi yang lain, sikap ini tetap menyisakan rasa penasaran yang belum terjawab. Isu ini pun berubah menjadi semacam cermin sosial. Ia memperlihatkan bagaimana masyarakat digital bereaksi terhadap misteri, bagaimana empati dan sensasi saling beradu, dan bagaimana batas antara hiburan dan privasi sering kali kabur. Di tengah pergeseran ini, muncul kesadaran baru, tidak semua cerita membutuhkan klimaks dramatis. Ada kalanya, ketenangan adalah pilihan terbaik, meski tidak memuaskan rasa ingin tahu publik sepenuhnya. Namun cerita belum benar-benar usai. Karena selama masih ada yang membicarakan, selama masih ada yang membagikan ulang, isu ini tetap hidup, meski dengan wajah yang berbeda dari awal kemunculannya. Memasuki fase ini, sesuatu yang menarik mulai terlihat jelas, ritme perbincangan mulai melambat. Isu yang sebelumnya mendominasi lini masa kini tak lagi seintens dulu. Bukan karena terjawab, melainkan karena publik mulai merasakan kejenuhan. Tanpa perkembangan baru, cerita ini perlahan kehilangan daya kejutnya. Di media sosial, unggahan tentang isu ini masih ada, tetapi tidak lagi mendapat lonjakan interaksi seperti sebelumnya. Komentar mulai berulang, argumen yang sama kembali diutarakan, dan sebagian warganet tampak memilih untuk melewati konten serupa tanpa berhenti. Algoritma pun perlahan mengalihkan perhatian ke topik-topik baru yang lebih segar. Beberapa pengguna mengungkapkan kelelahan mereka secara terbuka. Mereka menilai isu ini sudah terlalu lama diputar tanpa arah yang jelas. Tidak ada fakta baru, tulis salah satu komentar yang mendapat banyak dukungan. Kalimat sederhana itu mewakili perasaan banyak orang yang mulai kehilangan minat. Namun, di balik kejenuhan tersebut, masih ada kelompok kecil yang setia mengikuti setiap pembaruan, sekecil apapun. Mereka berharap akan ada titik terang, atau setidaknya penutup yang jelas. Harapan inilah yang membuat isu ini belum sepenuhnya hilang dari radar publik. Kreator konten hiburan juga mulai beradaptasi. Alih-alih membuat video panjang, mereka merangkum isu ini dalam format singkat, lebih reflektif. Fokusnya bukan lagi pada spekulasi, melainkan pada pelajaran yang bisa diambil, tentang privasi, tentang budaya viral, dan tentang bagaimana publik seringkali terjebak dalam cerita yang belum tentu memiliki akhir. Menariknya, sebagian warganet mulai menertawakan fenomena ini. Mereka menyebutnya sebagai contoh klasik, viral musiman, ramai, panas, lalu perlahan menghilang. Candaan semacam ini menunjukkan bahwa emosi publik telah bergeser dari tegang menjadi lebih santai. Di sisi lain, ada pula yang merasa bahwa pergeseran perhatian ini adalah hal yang sehat. Mereka berharap isu ini bisa benar-benar mereda tanpa meninggalkan luka atau kesalahpahaman yang berkepanjangan. Bagi kelompok ini, tidak adanya klarifikasi justru dianggap sebagai akhir yang paling aman. Isu yang semula lahir dari satu foto lama telah menjelma menjadi sesuatu yang lebih besar dari dugaan awal. Bukan lagi soal siapa atau apa, melainkan tentang bagaimana publik bereaksi terhadap ketidakpastian. Cerita ini berubah fungsi, dari bahan gosip menjadi cermin perilaku masyarakat digital. Banyak warganet mulai menarik kesimpulan pribadi, bukan tentang kebenaran isu, tetapi tentang pengalaman mereka sendiri saat mengikuti perbincangan ini. Ada yang mengaku ikut terbawa arus, ada pula yang sejak awal memilih untuk tidak berkomentar. Refleksi semacam ini muncul seiring kesadaran bahwa viral tidak selalu identik dengan penting. Beberapa pengamat media menyebut fenomena ini sebagai contoh nyata bagaimana narasi bisa tumbuh tanpa fondasi fakta yang kuat. Ketika satu potongan visual dipadukan dengan misteri lama, publik cenderung mengisi kekosongan itu dengan asumsi.
Hal ini bukan semata kesalahan individu, melainkan hasil dari ekosistem digital yang mendorong kecepatan di atas ketelitian. Diskusi di kolom komentar pun berubah arah. Pertanyaan-pertanyaan tajam mulai digantikan oleh pernyataan bernada introspektif. Kenapa kita begitu ingin tahu? Apa yang sebenarnya kita cari dari isu ini? Pertanyaan tersebut menandai pergeseran fokus dari objek gosip ke subjek yang mengonsumsinya. Menariknya, sebagian kreator konten mengangkat isu ini sebagai studi kasus. Mereka membedah bagaimana satu foto bisa menciptakan narasi panjang, bagaimana algoritma memperbesar emosi, dan bagaimana keheningan bisa memicu spekulasi. Pendekatan ini mendapat sambutan positif, karena menawarkan sudut pandang yang lebih tenang dan mendidik. Di sisi lain, masih ada rasa menggantung yang belum sepenuhnya hilang. Misteri yang tidak terjawab selalu meninggalkan bekas. Meski perhatian publik telah berkurang, ingatan tentang isu ini tetap tersimpan, siap muncul kembali jika ada pemicu baru di masa depan. Tidak ada pengungkapan dramatis, tidak ada pernyataan mengejutkan, dan tidak pula klarifikasi yang mematahkan semua spekulasi. Isu ini perlahan meredup, bukan karena terjawab, melainkan karena publik memilih untuk melangkah maju. Foto lama yang sempat memicu kegaduhan kini kembali tenggelam di antara jutaan unggahan lain. Namun jejaknya masih ada, tersimpan dalam ingatan kolektif sebagai salah satu contoh bagaimana sebuah potongan masa lalu bisa berubah menjadi perbincangan besar, hanya karena dibaca dengan kacamata rasa penasaran. Bagi sebagian orang, akhir tanpa jawaban terasa menggantung. Namun bagi yang lain, justru inilah penutup yang paling masuk akal. Tidak semua misteri harus diurai di ruang publik, terlebih ketika menyangkut kehidupan pribadi. Kesadaran ini perlahan tumbuh, seiring publik memahami dampak dari setiap spekulasi yang mereka sebarkan. Media hiburan pun kembali pada ritme normal. Topik-topik baru bermunculan, menggantikan isu lama yang mulai kehilangan daya tarik. Siklus viral kembali berputar, seolah mengingatkan bahwa perhatian publik selalu bergerak, cepat dan tak terduga. Meski demikian, cerita ini meninggalkan pelajaran penting. Tentang betapa kuatnya pengaruh visual, betapa cepatnya asumsi menyebar, dan betapa tipisnya garis antara rasa ingin tahu dan pelanggaran privasi. Pelajaran ini mungkin tidak terasa besar saat itu, namun tertanam pelan-pelan dalam kesadaran kolektif. Di tengah semua itu, pihak-pihak yang namanya sempat terseret tetap menjalani kehidupan mereka, jauh dari sorotan yang sempat mengarah tajam. Keheningan yang dipilih sejak awal akhirnya terbukti menjadi penutup alami dari cerita ini. Dan bagi publik, kisah ini akan dikenang bukan sebagai skandal, melainkan sebagai fenomena. Fenomena tentang bagaimana media sosial bekerja, bagaimana emosi massa terbentuk, dan bagaimana sebuah cerita bisa hidup tanpa pernah benar-benar memiliki akhir yang pasti. Karena terkadang, yang paling berisik bukanlah kebenaran, melainkan rasa penasaran. Dan ketika rasa penasaran itu akhirnya lelah, yang tersisa hanyalah pelajaran.